Rahim wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Allahumma rahmna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza. Kami ucapkan kepada Ananda Najma Ainul Mardiyah, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keimanan kita dan senantiasa menambah iman kita kokoh di dalam hati kita.
Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah tausiah dan ramah tamah. Tausiah dan ramah tamah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Mustaghfirin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah SDIT Miftahus Salam, baik yang hadir di studio maupun yang berada di kantor. Yang saya cintai anak-anakku semuanya yang sampai hari ini masih berada di rumah atau belajar di rumah, juga orang tua wali murid SD Miftahus Salam yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, para sahabat yang menemani perjuangan beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Semoga kita termasuk dari umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ustadz dan Ustadzah, juga anak-anak sekalian serta wali murid yang mengikuti live streaming kegiatan halal bihalal SDIT Miftahus Salam, alhamdulillah, semoga kegiatan halal bihalal yang kita adakan atau yang diadakan oleh SDIT Miftahus Salam, meskipun dalam suasana pandemi dan secara virtual seperti ini, semoga tidak mengurangi keberkahannya. Semoga setiap tapak langkah kaki kita menjadi bukti kebaikan kita dan menghapuskan dosa-dosa kita serta meninggikan derajat-derajat kita. Yang berada di studio, di sekolahan, yang berada di rumah, semoga semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan Asatidzah, juga anak-anak sekalian serta wali murid yang hadir pada kegiatan ini, alhamdulillah acara halal bihalal yang kita adakan ini, meskipun sudah sedikit mundur, tapi masih dalam bulan Syawal, tepatnya hari Senin ini
kira-kira tanggal 24 Mei tahun 2021. Halal bihalal, suatu yang sering kita dengar. Setiap tahunnya hampir semua masyarakat, semua lembaga pendidikan, dan siapapun melaksanakan tradisi halal bihalal. Memang kalau kita lihat sejarah sejak masa Nabi, mungkin acara halal bihalal ini belum ada. Acara ini ada ya di bangsa kita, bangsa Indonesia. Dilihat dari segi bahasanya sendiri, halal bihalal. Kalau kita lihat, ini diambil dari bahasa Arab, yaitu halalun bihalalin, yang artinya saling menghalalkan. Maka makna halal bihalal itu adalah seperti hadirnya silaturahmi. Kalau tadi dari bahasa halalun bihalalin adalah saling menghalalkan. Maksudnya apa? Maksudnya saling menghalalkan antara satu orang dengan orang yang lain, karena setiap orang dalam berinteraksi, bermuamalah, pasti ada sisi-sisi yang kurang tepat di orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Murid butuh guru, guru butuh murid, satu ustadz dengan ustadz yang lain saling membutuhkan semuanya. Maka dalam berinteraksi selama kurang lebih 1 tahun ini, pasti ada hal-hal yang kadang kurang berkenan. Kami sebagai Dewan Guru, Dewan Asatidzah di SDIT Darussalam, selama kami mengajar dengan anak-anak sekalian, selama kami berinteraksi dengan wali murid, selama kami berinteraksi antar ustadz, antar ustadzah, pasti ada yang namanya khilaf. Ada suatu hal yang kadang disengaja, kadang tidak. Kadang tutur katanya tidak enak, kadang menyakitkan, kadang tingkah lakunya juga perlu dikoreksi. Ini hal yang wajar. Kenapa? Karena kita adalah manusia, kita bukan malaikat. Kullu bani adama khata'un. Semua bani Adam, semua keturunan Nabi Adam itu punya salah. Nah, momen halalun bihalalin atau halal bihalal, atau boleh, kalau boleh kami mengistilahkan adalah forum silaturahmi, ini adalah dalam rangka untuk saling mengevaluasi diri, saling memaafkan. Berharap apa? Berharap setelah halalun bihalalin, setelah dihalalkan semua kesalahan-kesalahannya, kamu punya salah sama saya maafkan. Saya punya salah sama kamu, tolong dimaafkan. Maka ada istilah yang sering kita dengar, 0-0 ya, gitu ya. 0-0 ya. Ibarat skor itu kembali ke 0 satu ya. Nah, harapannya apa? Kita mulai dengan lembaran yang baru lagi. Saya sebagai kepala sekolah tentu saya punya banyak salah kepada Dewan Asatidzah. Mungkin tutur kata saya yang kurang berkenan, atau mungkin tindak tanduk saya yang kurang baik. Ustadz yang setiap hari di kantor mungkin ada tutur katanya yang kurang berkenan juga. Ketika mengajar dengan murid-murid mungkin juga ada tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin saya kalau negur panjenengan, negur ustadz, negur anak-anak mungkin kurang berkenan. Maka momen ini adalah momen untuk saling mengevaluasi diri, introspeksi diri. Mari kita perbaiki. Agar apa? Agar mulai bulan Syawal ini ada peningkatan, sebagaimana namanya sendiri Syawalun, yang artinya peningkatan. Sehingga setiap kali habis Ramadan, habis Lebaran, ada peningkatan kualitas kebaikan, ada peningkatan kedisiplinan. Anak-anak di rumah, kalian yang di rumah
mungkin selama kurang lebih 1 tahun lebih ini tidak datang ke sekolahan, tidak belajar di sekolahan, kami berharap, Ustadz dan Ustadzah berharap ada peningkatan kualitas kedisiplinan kalian. Meskipun tidak datang ke sekolahan, meskipun tidak berangkat sekolah, tapi belajar di rumah, namun kedisiplinan selalu dijaga, ditingkatkan, jangan sampai turun. Dari mandinya anak-anak, sholatnya juga jangan sampai ketinggalan, jamaahnya, qiraatul Qur'annya, belajarnya, bantu orang tua, jagain adik, membantu nenek, membantu kakek, semuanya harus ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Maka kami pun Dewan Ustadz dan Ustadzah insya Allah juga akan meningkatkan kedisiplinan kami, kesungguhan kami, karena momen ini adalah momen bulan Syawal. Setelah kita semuanya halal bihalal, saling memaafkan, saling memahami antar satu dengan yang lainnya, maka insya Allah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Saniyah, insya Allah akan ada peningkatan. Semoga ini manfaat ini, jadi kegiatan halal bihalal ini ada nilai positif yang bisa kita tingkatkan. Juga makna halal bihalal yang bermakna silaturahmi. Mungkin anak-anak yang ada di rumah kalian pasti seneng banget kalau momen Lebaran Idul Fitri. Setelah sebulan berpuasa, mungkin ada orang tua kalian yang menjanjikan kalau kamu bisa puasa full nak, nanti orang tua janjikan, ayah janjikan, ibu janjikan, tak belikan ini. Setelah bulan Syawal orang tua memenuhi janjinya, maka kalian diharapkan oleh orang tua naik kualitasnya. Kemudian kalian silaturahmi ke kakek, ke nenek, ke pakde, ke bude, ke paklik. Di antara manfaat dari silaturahmi, manfaat dari halal bihalal adalah memperpanjang umur dan umur semakin berbarokah serta melapangkan rezeki. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada ayab sutalahu fi rizkihi wa yumsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim agar umurnya lebih panjang. Bukan berarti bertambah umur, tapi berbarokahnya umur. Juga agar rezekinya dilapangkan, maka di antara cara yang Rasulullah ajarkan adalah falyasil rahimahu, sambung tali silaturahmi. Lebaran biasanya kita saling menyambung tali silaturahmi. Ada murid datang ke tempat ustadznya. Untuk apa? Untuk menyambung tali silaturahmi. Saudara datang ke saudaranya, anak yang jauh di perantauan mudik datang ke ibunya. Agar apa? Agar bertambah keberkahan pada umurnya dan rizkinya. Mungkin kalau anak kecil bisa merasakan banget ketika momen silaturahmi, momen halal bihalal itu dilaksanakan di keluarganya. Biasanya apa? Biasanya Pak D, Pak Lek, Bude, Bule, Mbah Buyut, Simbah Kakung, Mbah Putri sudah menyiapkan untuk diberikan kepada anak cucunya, kepada keponakan-keponakannya. Ini satu sisi positif, bahwa silaturahmi benar-benar bisa rizkinya dilapangkan, ya. Apalagi kita sebagai orang tua, sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai pendidik,
sebagai orang tua, maka perbanyaklah melaksanakan kegiatan silaturahmi. Kalau rezekinya sedang disempitkan oleh Allah, mungkin sesekali perlu silaturahmi. Ustadz dan ustadzah serta anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu pesan yang ingin kami sampaikan kepada anak-anakku semuanya yang berada di rumah atau yang kita undang untuk hadir di studio ini. Setelah kalian melaksanakan puasa 1 bulan lamanya, ada yang baru berlatih untuk berpuasa, ada yang sudah full bisa berpuasa penuh, maka Ustadz berpesan kepada kalian semuanya, setelah kalian bisa melaksanakan selama 1 bulan lamanya, maka di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, 11 bulan yang akan datang, Ustadz berharap ada peningkatan kualitas pada diri kalian. Kualitas apa? Yang pertama, semakin bertambahnya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ketika bulan puasa, kalian tidak bisa makan, tidak bisa minum dari pagi hari sampai sore hari, perutnya lapar. Di situ ada nilai edukasi, nilai pendidikan yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah kita mengetahui di sana ada orang-orang miskin, ada orang-orang du'afa, ada orang-orang fakir yang terkadang sehari hanya makan sekali, atau bahkan 2 hari hanya makan sekali. Maka setelah selesai dari Ramadan ini berharap apa? Berharap akhlak kita semakin baik kepada siapa? Kepada siapapun, utamanya kepada orang fakir miskin, kepada du'afa, kepada orang-orang yang lemah, sehingga menumbuhkan rasa empati dan simpati kita. Dari situ kita bisa menyisihkan uang saku kita, uang saku kalian, bisa ditabung, bisa disedekahkan. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang lemah. Kemudian Ustadz berharap lagi setelah selesai bulan Ramadan kemarin, di bulan Syawal ini kalian mulai bisa menjaga lisan kalian, menjaga ucapan kalian, karena ini salah satu tanda kualitas iman seseorang, juga kepada ustadz dan ustadzah serta semuanya. Rasulullah SAW pernah menyabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Mungkin anak-anak sudah hafal hadis ini ya. Ternyata kualitas iman seseorang itu distandarkan dengan lisannya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah tidak kelihatan, hari akhir juga gaib, falyakul khairan, hendaklah dia berbicara yang khair, yang baik-baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, liyasmut, maka lebih baik diam. Maka anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti acara live streaming ini, coba biasakan untuk berbicara baik. Biasakan untuk berbicara yang baik-baik kepada siapa? Kepada, utamanya kepada orang tua kalian, kepada kakak adik kalian, kepada teman-teman kalian. Bicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, coba setiap kali mau berbicara itu dipikir dulu, ini kira-kira baik atau tidak. Kalau dirasa baik, bisa dikeluarkan suaranya. Kok kalau dirasa tidak baik, ditahan. Agar apa? Agar lisan ini tidak menyakiti yang lain. Juga kepada diri Ustadz sendiri, juga saya pesankan kepada Ustadz dan Ustadzah untuk bisa menjaga lisannya. Pasca Ramadan ini berharap tutur kata kita, karena kita adalah seorang ustadz, seorang guru, kalau boleh dibilang digugulan ditiru, tutur kata itu benar-benar dilihat oleh anak didik kita, maka dijaga lisannya.
Ada seorang anak yang lebih mendengar perkataan gurunya daripada perkataan orang tuanya. Maka kalau yang keluar dari lisan kita sebagai seorang guru itu kok kurang baik, coba dipikir ulang. Karena apa? Karena apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita itu masuk di dalam otaknya, tersimpan di dalam memorinya. Ini kalau yang kita keluarkan tidak baik, maka nanti yang tersimpan di memori anak didik kita hal-hal yang negatif. Maka saya berpesan banget kepada semua ustadz dan ustadzah untuk faliyakul khairan, untuk berkata yang baik-baik. Sehingga apa? Sehingga kalau kita berbicara yang baik-baik didengarkan oleh anak didik kita, oleh anak-anak kita, kemudian masuk di dalam memori otaknya, tersimpan di sini kata-kata yang baik 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak didik kita akan selalu mengingat kita. Mungkin kita sudah lupa dengan murid-murid kita karena saking banyaknya 500 anak. Mungkin di antara kita tidak hafal semuanya, jarang sekali yang hafal semuanya. 508 anak kelas 1A, 1B, 1C, 6A, 6B, 6C, tidak hafal semuanya. Tapi murid-murid kita hafal dengan kita. Apa yang kita ucapkan selalu didengar oleh anak-anak kita. Maka faliyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, liyasmut, menjaga lisan. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, pesan Ustadz yang terakhir untuk kalian semuanya yang ada di rumah maupun yang kita undang, juga kepada diri saya dan kepada asatidzah sekalian, untuk selalu jujur. Asidku, untuk selalu jujur. Jujur kepada siapa? Yang pertama adalah jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa jujur kepada Allah, maka kualitas kita tidak lagi Islam, tapi naik pada tingkat yang kedua. Tangga yang kedua adalah iman. Rukun Islam itu semuanya amal jasad, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua adalah iman, hal yang gaib semuanya. Amantu billah, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumil akhir, kepada takdir Allah. Ya. Kalau kita bisa jujur kepada Allah dalam ucapan kita, lisan kita, perbuatan kita, bahkan pikiran kita, benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tangga kualitas iman kita naik pada tangga yang kedua. Dan berharap kita bisa masuk pada tangga yang ketiga, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita bermuamalah, kita beribadah, kita melakukan aktivitas keseharian kita sebagai seorang guru, berangkat pagi, pulang siang. Ini kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka fa insyaallah semuanya bernilai ibadah. Maka sholat kita semuanya dilandasi dengan ihsan. Saya berangkat pagi, ngapain berangkat pagi-pagi yang belum ada yang jaga di sekolahan? Tak berangkat siang saja. Ketahuilah, kalau kita ingin naik pada tangga yang paling tinggi adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita meniatkan amal kita seakan-akan kita melihat Allah. Ya, ngajar kita, sholat kita, administrasi kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diniatkan untuk saya, jangan diniatkan untuk yayasan, rugi, nggak dapat apa-apa. Tapi semuanya niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak melihat Allah, maka ketahuilah fa innahu yaraka. Allah selalu melihat kita. Juga kepada anak-anakku yang ada di rumah,
Ustaz berharap kalian tetap bisa sholat berjamaah, tetap bisa ngaji, tetap bisa belajar. Meskipun ustadz ustadzah tidak lihat, meskipun orang tua tidak lihat, ketahuilah Allah yang maha melihat, pasti melihat semua kebaikan-kebaikan kita. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga jujur kepada orang yang ada di sekeliling kita, karena itu adalah sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dengan sifat inilah beliau mendapatkan julukan Al-Amin, julukan yang tidak pernah diberikan oleh masyarakat Makkah pada saat itu kecuali hanya kepada beliau. Karena apa? Karena saking jujurnya. Maka momen halal bihalal ini, momen silaturahmi ini adalah momen untuk meningkatkan kualitas personal diri kita, kualitas diri kita. Mari kita tingkatkan agar ada grafik yang terus meningkat, sehingga apa? Sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang lulus dari madrasah Ramadan menjadi orang yang la'allakum tattaqun, benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagai penutup, makna takwa sebagaimana perkataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al khaufu bil jalil, orang yang semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah, wal amalu bitanzil, orang yang selalu beramal melihat koridor syariatnya, wal qanaatu bil qalil, selalu memiliki sifat qanaah. Orang Jawa bilang nrimo ing pandom. Anak-anak sifat qanaahnya ada, menerima apapun yang orang tua berikan. Kita sebagai orang tua qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil, kita selalu menyiapkan bekal untuk hari akhir besok, dan itulah orang-orang yang cerdas. Demikian Ustadz dan Ustadzah serta anak-anak sekalian, nasihat yang bisa Ustadz sampaikan untuk diri saya sendiri dan semoga juga bermanfaat untuk semuanya. Ustadz mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya selama bulan Ramadan penuh, dan semoga kita selalu berada di dalam kebaikan-kebaikan. Kami Dewan Asatidzah menyiapkan hadiah untuk anak-anak yang selama bulan Ramadan kemarin bisa khatam Al-Quran minimal 1 kali, dan insya Allah data sudah masuk di Dewan Asatidzah. Nanti kita akan berikan hadiah secara simbolis kepada anak yang bisa khatam 1 kali selama bulan Ramadan. Insya Allah yang sudah khatam besok ketika pengambilan rapot akan kita berikan kepada orang tua kalian. Hadiah ini bukan hanya cuma untuk anak-anak, juga untuk ustadz dan ustadzah yang bisa khatam. Karena ini tingkatannya ustadz, kemarin di awal Ramadan Ustadz menyampaikan kalau ustadz dan ustadzah minimal 2 kali khatam, dan khatam yang terbanyak insya Allah akan mendapatkan hadiah dari sekolahan. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, itu karena kebodohan dari saya, dan bila ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dan ramah tamah yang disampaikan beliau Bapak Kepala Sekolah Al-Ustadz Muhammad Mustaghfirin SPD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita ambil ilmu serta bisa kita amalkan di 11 bulan ke depan. Asatidzah wal ustadzat
dan anak-anakku sekalian yang berada di rumah atau yang ada di studio. Acara selanjutnya pemberian hadiah simbolis Khatmil Quran yang akan diberikan kepada Ananda Najma Ainul Mardiyah, kepada Ananda Najma Ainul Mardiyah untuk bisa maju ke depan. Pada Ustadz Firin, Ustadz Firin untuk bisa memberikan hadiah Khatmil Quran kepada Mbak Najma Ainul Mardiyah. Monggo Ustadz Firin. Monggo. Sudah. Terima kasih kepada Ustadz Firin yang sudah memberikan hadiah Khatmul Quran. Mudah-mudahan tambah semangat dalam membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Silakan Mbak Najma bisa kembali ke tempat duduk. Untuk acara selanjutnya adalah kami keluarga besar SDIT Miftahus Salam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDIT Miftahus Salam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang terakhir adalah doa yang akan disampaikan beliau Al-Ustadz Muhammad Azam. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ustadz Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama untuk penutup acara halal bihalal pada pagi hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim. Taqabbal minna taubatana innaka atat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadikan wa qalban khashian wa lisanan dakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, asatidzah wal ustadzat, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara demi acara sudah kita lalui dengan lancar tanpa ada halangan. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau melukai asatidzah wal ustadzat dan anak-anak sekalian serta pemirsa di rumah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.